buat lu pada yang pengen ngelakuin carnivore diet, jangan takut lagi. Ini tadi udah banyak banget yang buktiin bahwa LDL itu atau kolesterol jahat itu nggak penting. Itu nggak menunjukkan apapun, itu nggak mempredik atau nggak memprediksi apapun. Yang memprediksi kita tuh mau mati atau enggak ya, kena penyakit atau enggak, itu adalah. Halo semuanya, balik lagi di PFET. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas ini dia nih. Ini adalah topik paling penting ya. Topik paling penting di dalam dunia kesehatan, di dalam bagaimana kita tuh ngelakuin diet ya. Terus gimana juga kita ngebentuk otot dan ngebakar lemak. Ini adalah video paling penting ya. Salah satu video paling penting ya. Top 3 lah ibaratnya. Oke? Lu lihat kan, gue nggak pernah upload selama ini kan, semingguan ini kan. Karena apa? Karena gue ngeriset buat video ini ya. Karena ini penting banget, oke, ini penting banget di video. Jadi, gue mau make sure, gue mau mastiin teman-teman dan orang-orang awam di sana ya yang nonton video ini bahwa supaya mereka tidak salah paham lagi terhadap kolesterol, oke? Nah, sebisa mungkin gue ngejelasinnya tuh sederhana banget. Lu nggak sekolah misalnya ya kan, lu pasti ngerti. Lu nggak sekolah pun lu pasti ngerti, oke? Nah, hari ini ya di video kali ini, gue mau buktiin ke teman-teman semua ya. Kalau misalnya lu udah paham carnivore atau lu udah paham keto, pasti lu udah paham masalah kolesterol ini ya. Tapi gue pengen ngasih tahu ke teman-teman yang nggak tahu, oke? Yang mau mulai carnivore diet ya kan, mau bakar lemak, mau bentuk otot ya, ibaratnya mau ngilangin semua penyakit metabolisme. Tapi kita masih takut, ya kan? Masih takut, aduh kolesterol, makanya daging merah segala macam ya kan? Oke? Nah jadi, gue mau kasih tahu bahwa kolesterol itu nggak bahaya. Jadi kalau kita tes kolesterol ya, kan kita dapatnya LDL kolesterol ya, kita dapat HDL atau HDL kolesterol, kita dapatnya trigliserida sama total kolesterol, oke? Jadi keempat itu ya. Nah, kalau misalnya kolesterol jahat yang orang-orang bilang itu tinggi, ya, itu nggak masalah, oke? Nanti gue akan kasih tahu lipids gue, maksudnya hasil gue habis tes darah ya tadi pagi ya. Nanti gue akan kasih tahu kolesterol gue seberapa, oke? Jadi kalau LDL lu tinggi nggak masalah. Yang masalah adalah ketika trigliserida lu itu di atas 100 mg per dl dan HDL lu itu di bawah 40 mg per dl. Itu baru bahaya. Itu baru bisa menimbulkan atau itu baru bisa menilai, mengukur bahwa seberapa tinggi nih kemungkinan kita bakalan kena stroke, serangan jantung ya, karena ada lemak di pembuluh darah lu ya, ada lemak yang ketinggalan yang nggak dianterin sama HDL, oke? Nanti gue jelasin ya. Jadi itu HDL dan trigliserida yang paling kita harus perhatiin, oke? Nah, gue mau disclaimer dulu ya. Di sini gue bukan dokter, di sini gue cuman orang biasa ya kan. Gue udah ngelakuin carnivore selama 3 tahunan ya. Terus gue ngelakuin ketogenic juga sebelum carnivore 3 tahun juga. Terus gue juga udah melakukan ibaratnya olahraga angkat beban ini selama 10 tahun ya. Jadi di sini gue ingin sharing aja ya, berdasarkan pengalaman gue, berdasarkan keilmuan gue. Gue bisa salah, oke? Lu jangan anggap ini sebagai medical advice atau saran medis. Ini bukan saran medis ya. Ini cuma kita sharing aja, oke? Nah, di sini gue mau bagi video ini menjadi 2 part ya. Pertama, gue ingin ngasih tahu bahwa kolesterol itu ya, lu pasti nggak tahu kan. Kolesterol itu, semakin tinggi kita konsumsi kolesterol, semakin kita bisa ngebentuk otot lebih banyak. Oke? Di part yang pertama ada 1 studi. Nah, di part yang kedua, sebenarnya ada ratusan studi. Dan ini studinya baru semua. 2021, 2022 ya. Jadi baru semua. Yang di part kedua adalah, yang mana sih bagian kolesterol yang memprediksi kita kena serangan jantung atau penyakit jantung lainnya? Itu tuh bagian mana? Kolesterol yang apa? LDL kah? HDL kah? Trigliserida kah? Bahkan ada yang namanya remnant kolesterol ya. Sisa-sisa kolesterol. Oke? Jadi, yang mana sebenarnya? Nah, jadi itu. Kita langsung ke part yang pertama, oke? Jadi studi ini tuh dilakuin ke orang-orang tua. Kenapa orang tua? Karena kalau anak-anak muda tuh mereka udah bisa ngebentuk otot ya. Makanya dia ini tuh umurnya tuh 60 tahun semua, oke? 60 tahunan ke atas, oke? Jadi dia orang tua semua. Jadi selama 12 minggu orang-orang cowok cewek ini yang 60 sampai 69 ini umur ini disuruh latihan beban ya selama 12 minggu, oke? Nutrisinya sama, proteinnya sama, kalorinya sama, oke? Yang membedakan tuh cuman kolesterolnya doang. Nah, jadi di studinya tadi itu ada 4 ukurannya ya. Ada 4 chart kalau di studinya ini kan gue kasih tahu nih, nggak kelihatan kan. Jadi pertama adalah ukuran seberapa banyak dia konsumsi kolesterol, rasio seberapa banyak dia konsumsi kolesterol, sama seberapa banyak dia ngebentuk otot. Yang kedua bawahnya tuh itu tentang total kolesterol ya. Jadi semakin tinggi total kolesterol lo, ya lo bisa ngebikin otot lebih banyak, oke? Yang sebelah kanannya itu yang bawah itu LDL lo. Semakin tinggi juga LDL lo, semakin banyak juga lo bisa ngebikin otot. Jadi tujuan dari studi ini adalah kita pengen tahu bagaimana sih efek kolesterol terhadap pembentukan otot. Jadi orang-orang ini dikasih makan nih saturated fat ya, lemak jenuh dari hewani ya. Jadi dia dikasih makan kolesterol sehingga dampaknya apa? Dampaknya semakin tinggi kita konsumsi kolesterol. Ini gue udah bikinin chart. Nih lu bisa lihat chartnya. Dari yang rendah banget ya dia konsumsinya ya. Jadi 2,2 sampai 3,5 mg per kilogram berat badannya dia per hari ya. Itu dibandingin sama yang tinggi banget nih ya kan. Lu kalau nonton Dragon Ball pasti ngerti ya. Jadi yang rendah sama tinggi banget boy ini ya, itu perbandingannya tuh kan signifikan banget kan. Jadi yang awalnya cuma 2,2 mg per kilogram sama 7,2 mg per kilogram. Itu beda banget pembentukan ototnya. 4 kali lipat, oke? Jadi itu bedanya.
Jadi sebenarnya kolesterol itu ngebantu lu ngebentuk otot lebih cepat. Jadi ini studi pertama, oke? Jadi 4 kali lipat lebih cepat. Kenapa lebih cepat ya? Karena kolesterol itu, pertama, kolesterol itu adalah molekul yang ngebentuk testosteron, hormon testosteron ya. Kedua, kolesterol itu ngebantu untuk kita ngebentuk vitamin D ya, untuk tulang, untuk otot juga vitamin D dan lain-lain ya. Jadi kolesterol tuh penting banget sebenarnya. Jadi kalau lu semakin dikit makan kolesterolnya, ya tadi badan lu nggak punya ibaratnya bensin buat nge-convert. Misalnya kalau kolesterol lu sedikit, ya lu nggak bisa bikin vitamin D yang banyak, terus nggak bisa bikin testosteron yang banyak. Itu part yang pertama. Nah yang kedua, ya part yang kedua ya. Jadi gue mau ngejelasin bahwa untuk teman-teman yang masih takut sama kolesterol. Jadi gini, kita harus pahamin dulu bahwa ketika kita cek darah, itu keluarnya adalah total kolesterol, LDL, HDL, sama trigliserida. Oke? Sebenarnya ada banyak banget studi ya. Ratusan, cuman gue kumpulin cuma 4 studi ya. Mungkin gue skip aja, maksudnya gue bahas intisarinya aja, oke? Yang pertama ini studi 2018. Jadi intinya gini, kalau misalnya lo punya LDL yang rendah, orang bilang kan, orang pada umumnya, ya kan, bahkan dokter bilang kan LDL itu adalah kolesterol jahat. Walaupun lo kolesterol jahat lo udah rendah, bahkan di bawah 140 atau di bawah 100 gitu ya, lu masih tetap bisa kena serangan jantung ya, lu masih bisa kena penyakit cardiovascular disease, oke? Kenapa? Ya kenapa? Jadi di sini jelasin di studinya bahwa kalau lu punya trigliserida yang tinggi ya, atau hypertrigliserida, justru itu adalah faktor yang paling utama dalam menentukan lu tuh kena serangan jantung atau enggak, kemungkinan besar itu seberapa, oke? Jadi trigliserida itu yang menentukan, oke? Bukan LDL. Nah yang kedua, tadi LDL tuh nggak bahaya. Yang kedua, sebenarnya bukan cuman trigliserida ya. Ada yang namanya, tadi gue sempat bahas, ada yang namanya remnant kolesterol. Sisa-sisa kolesterol, oke? Jadi ketika remnant kolesterol ini lu tinggi, ya lu bakalan lebih tinggi juga resiko lu kena serangan jantung dan resiko lu kena cardiovascular disease ya. Jadi ibaratnya trigliserida itu apa sih? Jadi trigliserida itu adalah lemak di dalam darah lu, oke? Jadi kita harus kurangin lemak di dalam darah kita. Nah, remnant kolesterol ini adalah ketika liver ini ya, liver kita, hati kita, itu ngirimin energi ya, sama ngirimin kolesterol, ya kan, pakai LDL, ya kan. Nah, ketika nyampe ke sel-sel kita, itu diambil tuh sisa-sisanya sama HDL. Tapi kalau HDL kita terlalu sedikit, sisa yang namanya remnant kolesterol atau sisa-sisa kolesterol ini. Nah, remnant kolesterol ini atau sisa kolesterol ini itu yang ngebikin kita clog arteries kita, pembuluh darah kita tuh tersumbat. Itu dua hal yang harus perhatiin. Trigliserida sama remnant kolesterol. Gimana cara kita tahu remnant kolesterol ya? Gimana cara kita hitungnya? Jadi total kolesterol dikurangin sama LDL, terus dikurangin sama HDL. Nah, lu bisa dapat tuh remnant kolesterol lu. Nah, jadi berapa range-nya? Range normalnya. Range normalnya kalau lu lihat di study ini ya, range normalnya adalah 15 sampai 20 mg per dl, oke? Jadi kalau misalnya lu punya nih di study yang di European Journal ya, di European Journal ini 2021 nih baru juga. Kalau misalnya remnant kolesterol lu itu di atas 24 mg per dl, lu punya 40 sampai 50% resiko lebih tinggi ya lu ngedapetin heart disease atau penyakit jantung atau stroke, oke? Ini ya gue kasih tahu panel lipid gue ya. Jadi gue barusan ngetes tadi pagi ya kan. Jadi glukosa puasa gue itu 90 mg per dl ya. Nah, terus hemoglobin A1C gue itu apa? Itu ibaratnya glukosa, sama kayak glukos juga. Tapi ini ibaratnya kadar glukosa rata-rata gue 3 bulan akhir-akhir ini, oke? Ini juga mengindikasikan apakah gue kena diabetes atau enggak, oke? Ini 5,6%. Normalnya tuh di bawah 5,7. Jadi gue nggak kena diabetes atau pre-diabetes, oke? Ya selama ini mungkin gue karena gue sempat makan nasi yang banyak ya, lumayan ya. Terus juga cheating ya Pak ya sama keluarga ya. Terus juga makan buah juga, jadi gue mungkin naik ke 5,6, oke, tapi gue nggak sampai ke pre-diabetes. Nah ini nih yang menarik nih ya, kolesterol total gue itu 476 ya kan, sampai merah ya kan. Terus kolesterol LDL gue itu 366, terus HDL gue 90 mg, trigliserida 64. Yang penting di sini apa? Yang penting adalah HDL gue itu lebih tinggi dibandingkan dengan trigliserida. Sehingga apa? Sehingga ketika HDL gue ingin mengambil sisa-sisa remnant kolesterol itu, ya cukup karena itu lebih tinggi daripada trigliserida gue gitu. Kalau misalnya trigliserida lu tinggi banget, biasanya di atas 100 gitu ya, terus HDL lu rendah di bawah 40 gitu ya, otomatis remnant kolesterol lu tuh pasti tinggi. Remnant kolesterol itu apa? Tadi yang sisa-sisa kolesterol itu, sisa-sisa lemak di mana? Di dalam darah kita yang bisa ngebikin clogged arteries atau penyumbatan di dalam pembuluh darah, oke? Jadi gitu ya, ini gue nih, ini gue nih. Nah, jadi gitu ya. Nah, sekarang solusinya apa? Nah, solusinya adalah pertama, lu harus ubah pola gaya hidup lu ya. Jadi misalnya kalau lu udah tahu nih, lu udah cek darah, gue gendut. Kalau lu gendut, lu udah pasti kolesterol lu, trigliseridanya lu pasti tinggi, HDL juga pasti rendah. Mungkin LDL lu mungkin lebih rendah dari gua, jauh ya. Mungkin lu 140-an ya.
atau 200 ya. Tapi trigliserida lu juga pasti tinggi dan HDL-nya pasti rendah. Nah, lu tahu kenapa LDL lu nggak bakal sampai 150 ya? Pasti di bawah 150 semua. Apalagi terutama lu pertama, lu nggak makan kayak carnivore diet gitu. Lu nggak makan lemak hewani, makannya tuh dikit banget, lu nggak bakal LDL lu tinggi. Kedua, apalagi lu misalnya nggak latihan beban ya, ibaratnya nggak merusak sel-sel otot, sehingga apa? Kalau lu merusak sel otot, nanti liver lu akan mengirimkan kolesterol ke seluruh sel otot yang udah dirusak untuk memperbaiki otot itu. Ya, jadi semakin lu latihan beban, semakin lu ibaratnya masa otot lu semakin banyak, LDL lu akan semakin tinggi ya. Liver lu akan mengirimkan kolesterol, dianterin sama LDL ke seluruh sel-sel kita, termasuk sel otot juga. Nanti sisanya itu dijemput sama HDL ya. Tapi kalau lu kebanyakan lemak, sehingga apa? Sehingga HDL lu rendah. Tapi lu kebanyakan lemak, kebanyakan dah tuh remnant kolesterol lu, sisa-sisa lemak lu. Sehingga itu nyebabin lu tersumbat pembuluh darahnya, oke? Nah, jadi lu nggak bakal punya LDL yang tinggi kalau lu nggak makan carnivore diet dan latihan beban ya. Kayak gue kan tinggi banget kan karena gue emang carnivore diet dan latihan beban. Nah, di sini gue mau saranin ya, lu baca juga buku The Great Cholesterol Myth ini. Jadi ini buku bagus banget ya. Ini ibaratnya fundamental banget untuk memahami kolesterol. Ini buku baru juga ya. Ya lu tau lah sendiri penulisnya siapa, lumayan terkenal juga, Johnny Bowden ini sama Stephen Sinatra, MD ya, dokter juga. Jadi ini buku yang lu harus baca ketika lu pengen memahami kolesterol. Yang menyebabkan kita kena serangan jantung atau penyakit metabolisme yang lain itu bukan kolesterol ataupun lemak. Yang menyebabkan itu adalah trigliserida yang tinggi dan remnant kolesterol. Akibat dari apa? Akibat dari mengkonsumsi gula dan processed carbs dan vegetable oil ya, minyak nabati, dan mengkonsumsinya dengan porsi yang banyak. Kenapa porsi yang banyak? Karena biasanya kalau kita makan karbo, gula itu emang nggak berasa. Nggak berasa kita kalau kenyangnya tuh pasti, lu kok masih lapar gitu kan. Tapi kalau lu makan daging, atau lu makan lemak hewani, itu beda. Itu pasti cepat kenyangnya. Karena full of nutrition, oke? Makanannya itu penuh dengan nutrisi. Tapi kalau lu dengan karbo, minyak nabati gitu ya, minyak-minyak yang murah-murah gitu, yang bukan dari hewani, ya emang enak. Tapi itu bakal ngerusak badan lu. Dengan cara apa? Dengan cara menumpukan lemak. Karena rasio nutrisi dan rasio energinya itu 1:4. Nutrisinya cuma 1 doang, tapi energinya itu 4. Sehingga menjadi penumpukan lemak di badan lu kalau lu makan kebanyakan, oke? Bukan berarti kita nggak boleh makan gitu ya. Kalau lu makannya secukupnya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau kebanyakan, ya lu kayak orang-orang pada umumnya ya. Kayak gentong, kentung, saudara-saudara yang lain itu. Nah itu sekedar ringkasannya ya, ringkasan penyebab dari penyakit jantung, ringkasan dari buku ini ya. Jadi apa sih akibatnya tadi? Ya karena ya karbo segala macam yang kebanyakan itu ya, oke? Dan minyak nabati itu. Jadi nih gue saranin banget lu baca buku ini, oke? Lu mau baca baca bajakan gitu di internet ya, atau lu beli ya. Gue saranin sih lu harus beli ya. Gue udah baca sih buku ini, oke? Kalau lu misalnya kayak gitu keadaannya dan lu gendut, pertama lu harus ubah pola hidup lu ya. Pertama lu harus diet carnivore diet ya. Lu tonton di link di bawah ini, nanti gue kasih tahu caranya ngelakuin carnivore diet. Lu pasti hilang tuh lemak lu hilang, sehingga apa nanti keluarnya, sehingga hasilnya lebih baik. Trigliserida lu pasti lebih baik hasilnya. Itu pertama. Kedua, lu harus latihan angkat beban. Jangan cuman kardio. Ya lu sekarang daftar ke gym ya. Mau murah mahal terserah. Yang penting lu udah angkat beban. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membakar glukosa. Setelah lu ngebakar glukosa, nanti lu kardio. Itu akan ngebakar lemak jauh lebih banyak. Dan itu akan lebih cepat progres lu untuk jadi kurus. Ini serius, gua nggak bohong ya. Yang ketiga, lu harus tidur 8 jam minimal, oke? Kalau lu mau tahu apa manfaatnya, lu bisa tonton di video gua kenapa kita harus tidur 8 jam. Terus juga gimana caranya kita biar bisa tidur 8 jam. Lu juga bisa tonton cara ngebentuk six pack dengan cara jalan kaki atau cardio, oke? Jadi gitu solusinya itu. Buat lu pada yang pengen lakuin carnivore diet, jangan takut lagi. Ini tadi udah banyak banget yang buktiin bahwa LDL itu atau kolesterol jahat itu nggak penting. Itu nggak menunjukkan apapun, itu nggak mempredik atau nggak memprediksi apapun. Yang memprediksi kita tuh mau mati atau enggak ya, kena penyakit atau enggak, itu adalah HDL dan trigliserida dan remnant kolesterol. Itu doang. Sekian aja video dari gua, semoga membantu ya, semoga bermanfaat juga buat kita semua, oke? Semoga kita semakin sehat ya kan semuanya ya. Semoga ya, amin ya, gua doain ya. Jadi segitu aja video dari gua, semoga bermanfaat. See you in the next video, bye bye.